Ada 4 saham pilihan dari pertambangan batubara. Adaro direkomendasikan, tadi pun juga sempat kita singgung. Perbankan big cap PMRI dengan buy-nya di 7.100, resistennya di 7.250. Kemudian juga ada MAPI, buy on weakness, supportnya di 740, resistennya di 765. UNTR juga buy on weakness di 22.600, resistennya ada di 23.200. Ini 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Pak Mino, kita lanjutkan kembali Pak sambil menunggu pembukaan perdagangan di sesi pertama hari ini. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Adaro tadi juga sempat kita singgung. Kemudian yang lainnya ada BMRI, MAPI, dan UNTR. Kita akan coba bahas untuk ketiga saham, BMRI, MAPI, dan UNTR, Pak Mino. Pertimbangan untuk merekomendasikan ketiga saham ini, Pak Mino. Ya, tadi ya, jadi ini rekomendasinya memang untuk harian dan lebih cenderung untuk trading, tapi kita tetap memperhatikan dari sisi fundamentalnya juga gitu. Nah, dari sisi fundamental sendiri, Bank Mandiri tentunya kemarin cukup diuntungkan dengan keputusan BI ya, yang mempertahankan suku bunga. Jadi itu menjadi salah satu sentimen yang cukup positif. Kemudian dari data penyaluran kredit juga di Desember tahun lalu tumbuh 5%-an ya, itu naik dari posisi sebelumnya 4,7%-an. Artinya memang ini kelihatannya potensi penyaluran kredit ke depan itu masih akan tumbuh dan ini akan berdampak positif terhadap emiten-emiten perbankan, salah satunya adalah Bank Mandiri gitu. Nah, dari sisi teknikal sendiri untuk Bank Mandiri sejauh ini memang pergerakannya masih cenderung sideways ya, dengan rentang di sekitar 6.900, kemudian untuk resistnya di sekitar 7.350-an. Nah, kemarin dengan penutupan yang cukup positif ya, kita pikir untuk hari ini masih ada peluang menguat untuk perdagangan hari ini. Jadi teman-teman kalau untuk trading di Bank Mandiri masih cukup menarik. Walaupun selain untuk trading, untuk investasi juga kita masih merekomendasikan gitu, Mas David. Baik, selanjutnya ada MAPI, Pak Mino. 740, 765, ya. Support dan resistennya, buy on weakness untuk saham ini. Ya, untuk MAPI boleh dibilang dari sisi pergerakan harga ya, itu pas di area support trend bullish channelnya. Jadi itu tentunya bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang trading, bisa buy on weakness ya. Kemudian dari sisi fundamental tentunya harapannya bahwa ke depan seiring dengan mobilitas yang semakin diperlonggar, ini kinerja MAPI juga akan semakin membaik gitu. Jadi gitu Mas David. Jadi untuk MAPI kita pikir masih cukup menarik ya untuk teman-teman yang mau trading maupun sebenarnya untuk investasi juga masih oke gitu. Dengan adanya perkembangan kasus Omikron, kemudian pengetatan yang lagi dilakukan oleh pemerintah, ini memberikan ancaman tidak kepada saham-saham yang ada di sektor ini, Pak Mino? Ya, memang sedikit banyak ini berpengaruh ya, apalagi nanti kalau misalnya pemerintah memberlakukan kembali pengetatan. Tapi kalau kita lihat atau kita belajar dari negara-negara lain ya, seperti di Amerika, kemudian Eropa yang kasus Omikronnya itu sebenarnya kelihatannya udah melewati masa peaknya, itu mereka tidak melakukan pembatasan gitu. Jadi mungkin ini dampaknya akan sedikit berbeda dengan varian Delta karena dari sisi gejala juga lebih ringan. Jadi harapannya ini tidak akan berdampak cukup negatif ya terhadap sektor retail gitu, Mas David. Oke, terakhir ada UNTR dari pertambangan batubara dan turunannya 22.600, ya. Resistennya ada di 23.200. Analisis Anda untuk UNTR? Ya, UNTR juga sama ya, jadi pergerakan harganya mendekati area support, jadi kita rekomendasikan untuk buy on weakness. Kemudian dari sisi fundamental tentunya dia salah satu emiten yang diuntungkan dengan kenaikan harga batu bara, karena notabene dia salah satu segmen bisnisnya adalah pertambangan, kemudian juga dia menjual alat berat di sektor ini gitu. Jadi secara umum atau secara fundamental sebenarnya untuk UT itu sangat-sangat diuntungkan dengan kondisi saat ini. Jadi kalau ada pelemahan harga, tentunya itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness gitu, Mas David. Baik, ada 4 saham yang direkomendasikan, BMRI, MAPI, UNTR, kemudian juga Adaro, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Mino, sudah pukul 9 tepat Pak, aktivitas perdagangan sudah dibuka. Saya akan sampaikan bagaimana posisi pembukaan indeks harga saham gabungan di sesi pertama pada pagi ini.
di mana indeks harga saham gabungan bergerak di zona merah, tadi dibuka di level 6.626.348, sementara posisi saat ini di 6.624.685, melemah tipis di 0,03%. Sejauh ini menyentuh ke level tertinggi dan bergerak ke zona hijau, 6.629.003, dan level terendah di 6.622.748. Dengan posisi pembukaan perdagangan di sesi pertama pada pagi ini di zona merah dengan melemah tipis, Pak Mino, bagaimana Anda melihat proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini? Apakah level 6.600-an masih cukup kuat akan dipertahankan oleh IHSG di sepanjang perdagangan hari ini, atau ada peluang kemungkinan untuk menyentuh di bawah level 6.600-an kembali? Ya, saya pikir level 6.600 masih akan cukup kuat ya. Tadi dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kita. Nah, memang untuk hari ini sendiri kita di sepanjang perdagangan akan memprediksi bahwa pergerakan indeks itu akan cenderung bergerak bervariasi, namun masih cukup optimis untuk penutupan hari ini di zona hijau gitu, Mas David. Baik, dari data yang saya pegang juga ini Pak Mino, tampaknya saham-saham dari komoditas terutama untuk nikel ini masih melanjutkan penguatan, tapi sudah mulai terbatas. Untuk Inco saat ini berada di level 5.025, ini mengalami penguatan di 0,50%. ADMR masih melaju di 4,74% di 965, sementara Antam ini tampaknya setelah mengalami penguatan signifikan pada perdagangan Kamis kemarin, hari ini masih melanjutkan penguatan, tapi sudah mulai terbatas di 0,26% di 1940. Dengan posisi harga dari beberapa saham-saham di sektor nikel ini, tadi juga sempat kita singgung Pak Mino, dengan posisi penguatan yang sudah mulai terbatas ini, apa yang mesti diwaspadai oleh para investor, terutama yang sudah ambil posisi Pak Mino? Rawan profit taking tidak Pak? Ya, sebenarnya dengan melihat penguatan kemarin ya yang cukup signifikan, memang ada potensi profit taking. Tapi tadi lagi-lagi kita melihat underlying-nya ya, artinya harga komoditasnya yang masih ada potensi menguat ya. Jadi sebenarnya kalau untuk teman-teman yang sudah punya tidak perlu khawatir juga ya, artinya masih bisa di hold walaupun mungkin ada sedikit profit taking. Tapi tadi ya, secara umum sebenarnya masih cukup positif gitu, Mas David. Oke, dari batu bara, Adaro cukup tertekan di pembukaan sesi pertama hari ini. 2290 tadi dari support yang Anda sampaikan ada di 2270. Ini bagi yang belum ambil posisi, apakah momentum pelemahan yang terjadi di sesi pertama ini bisa dimanfaatkan Pak Mino? Ya, saya pikir seperti itu gitu, Mas David. Jadi tentunya pelemahan Adaro saat ini itu bisa dimanfaatkan untuk masuk ya, karena tadi kita melihatnya sebenarnya di sepanjang perdagangan hari ini kemungkinan Adaro masih berpeluang untuk menguat. Jadi kesempatan tentunya ketika harga sahamnya di awal pembukaan itu mengalami koreksi gitu. Dengan koreksi yang terjadi dari sisi target price-nya masih dipertahankan tidak Pak Mino? Tadi untuk Adaro sampai dengan 2350 Pak. Ya, masih Mas David. Baik, update dari beberapa pergerakan saham pemirsa pasca pembukaan di sesi pertama hari ini, dan selanjutnya kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk melihat update dari kegiatan perdagangan di posisi sesi pertama di hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama terlebih dahulu pemirsa, kita akan coba lihat posisi dari beberapa indeks. Ada indeks harga saham gabungan, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Jakarta Islamic Index ini bergerak di zona hijau, menguat di 0,02%, sementara LQ45 tertekan tipis di 0,06%, hampir sama dengan indeks harga saham gabungan yang juga mengalami koreksi tipis di pembukaan sesi pertama hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers ada Telkom, TINS, ICBP, kemudian juga MDLN. Dari sisi harga, masing-masing saham dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. TINS tampaknya masih melanjutkan penguatan di 1445. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang justru mengalami tekanan yang cukup dalam, pemirsa. BBCA di 7.750, BBRI tertekan di 4.120, dan Antam tampaknya kembali berbalik arah dan ditutup
maksud kami posisi saat ini berada di zona merah, melemah di 0,52% di 1925. BMRI juga tertekan di 0,35% di 7150. Tadi pun juga kita singgung momentum apa yang bisa dimanfaatkan untuk saham-saham ini ketika koreksi terjadi. Pak Mino, dari beberapa update grafis tadi yang cukup menarik adalah Telkom, Pak, yang sebelumnya sempat menjadi pemberat indeks harga saham gabungan dan hari ini tampaknya sudah berbalik arah ke zona hijau. Analisis Anda untuk Telkom di perdagangan hari ini, Pak Mino? Ya, bentar, Mas Dek. Ya. Ada Telkom, Pak Mino, 4210, tadi sempat ke 4240 dan kali ini berbalik lagi ternyata ke zona merah, Pak. Volatilitas yang terjadi untuk Telkom, Pak Mino? Ya, sebenarnya dari sisi emitennya sendiri ya, Telkom ini merupakan salah satu emiten yang cukup baik ya, karena dia tentunya menjadi market leader di sektornya. Kemudian dari sisi tren juga sebenarnya masih cukup bullish ya, Mas David. Jadi koreksi kemarin, kemudian saat ini, itu saya pikir masih cukup wajar dan itu justru bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness kita. Oke, di level berapa, Pak? Singkat saja, Pak Mino. Ya, untuk level buy on weakness mungkin bisa di sekitar 4170-an. Baik, dengan target price terdekat untuk Telkom. Ya, untuk target price terdekat untuk Telkom itu ada di sekitar 4270. Baik, 4270. Lagi-lagi keputusan